Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama dengan saya Laode Noval dalam Enpol Show. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan special guest ya. Kalau di acara-acara televisi mainstream itu kan apa namanya guest star kan. Kalau ini bukan lagi guest star tapi special guest ya. Yaitu Bung Ilham. Iya, Bro, apa kabar, Bro? Alhamdulillah, seharusnya saya punya apa ini? Gitu. Iya, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah baik. Bung Ilham bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Ya, so far so good. Ini kurang lebih ini sudah hampir sekitar 2 tahun ya. 2 tahun. Belum pernah. Iya, itu dia. We never meet again. Sekarang ini ya kita bisa kembali berjumpa lagi Iya. dalam keadaan dan situasi di mana senyum Bung Ilham ini tidak pernah berubah. Itu dia. Walaupun 1 senti tidak pernah berubah. Itu dia. Ya. Mungkin sebelum kita diskusi tentang lebih jauh nih. Ini sekarang Bung Ilham kan lagi salah satu mahasiswa calon magister. Ya kan di calon magister filsafat ya. Iya, master filsafat. Iya, calon magister filsafat dari UGM. Ini bisa diceritakan nih, ada apa sekarang kan kita kayaknya nyasar di Jakarta nih. Kenapa nih ada what happened nih? Tiba-tiba sudah ada di Jakarta nih. Ya, mungkin untuk jawaban itu ada beberapa jawaban mungkin ya. Tapi satu hal juga mungkin ingin berjumpa dengan Bung Noval ini kan. Artinya seorang tokoh yang menginspirasi kalau menurut saya. Kenapa menginspirasi? Karena dengan modal nekat dan niat anak dari daerah pergi merantau ke ibu kota yang kita katakan Jakarta ya. Jakarta versi pribadi kan itu agak berat begitu. Dan itu memang butuh ya komitmen, niat, dan otomatis ya doa juga dari orang tua, orang terdekat begitu. Saya sendiri datang ke Jakarta ya, mungkin saat ini ya berjumpa dengan Bung Noval dan juga ada beberapa kegiatan yang berapa hari selama seminggu mungkin akan di sini. Selama seminggu? Ya, sama orang-orang ibu kota di sini. Ya. Emang apa yang kurang? Kan dari UGM sana kan tokoh-tokoh bangsa kan banyak dilahirkan di UGM kan. Dari UGM apa yang kurang? Kenapa harus sampai ikut kegiatan di Jakarta lagi kan? Iya. Gimana ya? Jakarta itu kalau misalnya bisa dikatakan sih satu kata ya pusat mungkin ya. Oke. Ya Yogyakarta itu juga bisa dikatakan bagus juga untuk gimana kita menimpa ilmu. Tapi untuk betul-betul kita mau praktek atau mesti mau implementasikan ilmu dan itu hal yang bisa diukur itu ya di Jakarta kayak gitu. Gimana kita berjuang ya tidak sekedar belajar aja di daerah kampus tapi juga di Jakarta itu ya bagaimana kita bisa mengukur kemampuan kita, bagaimana kita bisa mengenal banyak orang, membangun relasi dengan orang lain, dan itu merupakan hal yang penting bagi seorang mahasiswa. Berarti by the way sebenarnya ini kan udah beberapa hari di Jakarta kan? Kira gimana sih situasi belajar gitu kan? Atau situasi kampus yang berdasarkan Bung Ilham amati antara di UGM sama di sini? Apa sih perbedaan mungkin? Atau seperti apa yang bisa dilihat ada? Ya gitu. Ya, saya rasa kalau misalnya untuk perbedaan yang signifikan juga karena saya tidak bisa mengkompar antara dua kampus ini karena contohnya Bung Noval di Universitas Muhammadiyah Jakarta mungkin ya di situ dan saya belum pernah belajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta atau belum pernah mengikuti perkuliahan di kampus-kampus Jakarta sebelumnya, tapi untuk mungkin di sini yang perlu saya sampaikan ya mengenai kampus UGM. Kampus saya di UGM, Magister UGM Filsafat. Di situ memang kalau saya lihat atmosfer belajarnya itu sangat dibentuk dari segi metodologi. Bagaimana orang-orang kita bisa melihat banyak orang yang berusaha, orang-orang yang hebat-hebat juga seperti itu dan saya rasa untuk Jogja sendiri ya sesuatu lah kayak gitu. Iya, karena memang kalau kita lihat memang kadang-kadang itu kita mendengar sebuah ungkapan bahwa kalau mau menuntut ilmu itu yang fokus mencari ilmunya itu di daerah-daerah seperti di Jogja misalnya, ya kan? Salah satu kampusnya yang sekarang Bung Ilham sekarang menjadi salah satu mahasiswa ini ya, paskanya kan, yaitu di UGM kan begitu salah satunya. Karena mereka bilang kalau misalnya seperti sudah di mapping, kalau di UGM atau di Jogja itu orang bicara pendidikan, tapi kalau misalnya masuk di ibu kota itu bicara tentang politik. Itu biasa ucapan-ucapan yang saya pikir cukup familiar. Oke. Itu gimana nih sebenarnya? Ya, guys, pemirsa untuk klarifikasi dulu ya Bung Noval ini sangat tertarik sekali ya di bidang politik ya dan
Dan beliau juga seorang Agak magister berat di barang ini kan. magister hukum, dan kemarin itu baru selesai sidang ya Mas Jadi ya. biasanya saya ini tukang ngolah-ngolah orang, sekarang saya balik diolah lagi nih. Iya, karena Pusing juga nih saya kan. ini diundang sebagai tamu dan sekaligus host. Sekaligus tukang Ya, saya ngolah. membajak host Anda ini, membajak talk show Anda sekarang ini. Konten-konten dibajak Aduh, sekarang. udah mau dikudeta Ya. kita nih kan. Em, Kalau praktis mungkin ya di Politperputikan Jakarta ya. Apa tadi pertanyaan? Aku lupa. Iya, ya itu. Gimana? Ungkapan yang biasa beredar atau cukup familiar dengan kita itu orang bilang nggak, kalau if you looking for education or science or knowledge kan, tahu. Ya. you must go to misalnya Jogja. Iya, Tapi if you want to learn about politics, you have to go to capital city of Indonesia. Gitu gitu, bahasanya. gitu. Ini gimana sebenarnya nih? Hmm, Ungkapan-ungkapan semacam itu. Mungkin untuk jawabannya mungkin itu mungkin tergantung persepsi orang-orangnya ya, Iya. kayak begitu. Jadi tidak ada data yang membuktikan bahwasanya orang-orang di Jogja itu lebih pintar misalnya dengan orang Jakarta misalnya begitu, atau memang sebaliknya. Nah, itu sebenarnya preferensi aja begitu. Menurut saya sih kuliah itu di mana saja sebenarnya. Tapi Iya. Tapi bukan kayak ada sedikit ada apa namanya, seperti ada environment ataupun lingkungan yang memfasilitasi di sana itu orangnya lebih fokus pendidikan. Kalau di Jakarta ini karena ibu kota, pusat-pusat pemerintahannya iya. banyak, sehingga lebih orangnya kayak lebih interest kepada hal-hal sifatnya politis gitu. Iya. Saya sekarang melihat bahwa saya kalau di Jakarta ini mungkin kita bilang lebih komersil ya, karena memang kota dagang dan pusat segala rupa politik, segala rupa apa namanya bentuk-bentuk dari entrepreneur dan sebagainya itu sangat di Jakarta. Tapi justru itu saya tidak bisa memberikan pandangan yang valid tentang apa ya dikotomi yang beredar itu. Kayak contohnya Jogja lebih oke. Ini lagi tren itu tuh. Apa tuh? Itu kemarin maba kan? Ya, Maba, kenapa maba? Maba kayak sekarang ini ya anak masuk baru terus pamer alma mater gitu kan, maksudnya membandingkan ini alma mater kuning, alma mater coklat, kalau gue kan coklat ya gitu. Ya kalau maba kan masih agak wajar tuh, Iya, karena baru betul. pertama mengenal kampus. Ya agak-agak orang bilang karena baru selesai, orang bilang ya apa ya, euforianya masih beda lah ya kan. Masih beda lah seperti calon magister ini kan yang hilang kan. Calon magister ilmu filsafat bukan kaleng-kaleng ini kan. Iya. Jadi calon magister bukan kaleng-kaleng ini. Ini bukan kaleng-kaleng itu. Ini mungkin akan mengganti. Saya khawatir akan mengkudeta posisinya Socrates, Plato, Descartes kan begitu. Iya. Itu ya mungkin masalah filsafat sendiri sebenarnya. Nah, ini menarik juga di filsafat nih. Mungkin saya bisa bicara mengenai dengan ranah saya ya sebagai bukan filsuf tapi seorang pembelajar filsafat. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya adalah seorang yang hebat tadi yang membawa nuansa menggantikan Socrates, dan mereka tidak bisa digantikan menurut saya, karena orang-orang yang tersebut ya orang-orang yang sudah memiliki karya, orang-orang yang meletakkan sistem berpikir yang bisa dikatakan sangat hebat di zamannya begitu. Di sini saya sebagai pembelajar filsafat saja melihat kalau dari sudut pandang filsafat bahwasanya filsafat itu dia luas ya, sangat luas sekali. Segala rupa ilmu awalnya itu endoknya di filsafat, dan dia akan melebar atau masing-masing ilmu mendirikan ilmunya sendiri ya. Dirasakan transdisipliner ilmu, dia akan membentuk ilmu sendiri begitu. Oleh karena itu filsafat sebenarnya dilematiknya adalah ilmu yang ditinggalkan sebenarnya. Aku bisa bilang begini. Kenapa dikatakan ilmu ditinggalkan? Karena filsafat itu tidak berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya teknis, atau ada juga teknis seperti aksiologi misalnya, etika, etik bisa kan bicara. Kalau filsafat kan bisa dia itu filsafat itu bukan bicara tentang keilmuan, metodologi. Dia bicara tentang hal sifatnya prinsipil, substansial ya. Substansial kayak gitu. Contohnya kalau Bung Noval ini, kalau misalnya kita tertarik di dalam ranah hukum misalnya, bahwasanya kalau orang-orang hukum itu ya berbicara mengenai yuridis, artinya aspek-aspek sifatnya teknis hukum, hitam putih, normatif begitu. Tapi di filsafat itu dia itu membicara tentang substansi dari hukum itu. Iya, ibaratkan betul. Ibaratkan orang mati itu, artinya ada orang mati nih. Kira-kira aspek apa itu? Mati itu apa standarnya?
jantung yang berhenti berdetak kah? Atau memang pikiran yang tidak merespon? Atau ruh yang sudah hilang. Atau ruh sebenarnya? Tapi mungkin orang filsafat juga nggak percaya ruh kali. Ya itu. Karena semua mereka simpan di otaknya semua pikiran mereka itu. Ya. Yang dijadikan sebagai pangkal ukur kebenaran. Nah, tidak juga, artinya Tidak juga. filsafat itu luas. Ada filsafat Islam, filsafat itu. Iya, iya. Peranan kajian begitu namanya meranan metafisis. Jadi saya pikir hal-hal yang sifatnya transendental kan gitu kan. Transendental. Ya, saya pikir itu sangat menarik kalau ketika dicoba untuk dikawinkan, ya kan, dikawinkan dengan dengan filsafat gitu. Nah, tapi sejauh ini yang Bung Ilham ini amati tentang pemikiran-pemikiran filsafat ini. Ada tidak kira-kira pemikiran-pemikiran yang kemudian bisa kita pegang sampai hari ini, atau kemudian pemikiran-pemikiran para filsuf itu juga hanya bisa dipegang atau berlaku karena suatu keadaan dan kondisi atau waktu pada saat itu? Iya. Baik. Sebenarnya kalau misalnya ditarik secara lebih dalam, lebih jauh itu tentang filsafat sendiri, sebuah konsep-konsep ilmu yang sekarang berdiri saat ini, kerangka berpikir, menciptakan sebuah ilmu yang sudah paten saat ini, itu tidak lepas dari kontribusi orang-orang dahulu. Salah satunya perkembangan Yunani, seperti itu, kayak Aristoteles, Plato, menemukan konsep-konsep tentang, ya bukan dalam sosial saja, tapi dalam matematika juga, algoritma dan sebagainya. Itu ada hitungannya, dan orang-orang dahulu itu hebat gitu. Filsafat sendiri dia hadir sebagai, kalau menurutku saat ini adalah bagaimana kita bisa melihat dengan kacamata yang lebih luas, begitu, perspektif yang lebih luas. Oleh karena itu digunakan sebagai psikoanalisis. Kenapa berkaitan begini? Karena kita tuh minimal kalau dalam dunia sekarang mungkin ya, informasi begitu cepat dan sebagainya, kita tuh orangnya cepat mengklaim bahwasanya aku yang paling pintar begitu. Kebenaran menurutku ya sesuatu yang ya contohnya aku lah yang benar begitu loh, kamu salah begitu kan. Tapi coba kita menghadirkan dengan sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Jadi filsafat ini menurutku bisa dikatakan sebagai kacamata. Jadi artinya apa ya? Tentu kalau berbicara filsafat ini kan banyak sekali anasir-anasirnya kan. Banyak sekali perspektif-perspektif. Sehingga kalau misalnya kita ingin mengatakan coba kita agak membuka diri untuk melihat berbagai macam pandangan-pandangan yang lain. Tapi kalau kita misalnya dikatakan harus melihat dan mencari pandangan-pandangan yang lain, ini seakan-akan kita tidak punya pegangan. Karena kita tidak memberikan satu kepastian akan kebenaran yang kita yakini. Karena orang bertanya nih, sebenarnya kalau kau ambil semua hal, kau campur adukan, lalu apa sebenarnya yang menjadi sebuah keyakinan filsafat kau? Kan begitu. Iya. Karena lagi-lagi seperti mau mencari jalan tengah doang. Jadi gini, belajar filsafat itu menurutku, kalau misalnya mereka bilang sebenarnya filsafat itu belajar apa sih, intinya itu kan. Kalau menurutku tuh filsafat itu belajar berpikir dan mempelajari pikiran orang, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu mempelajari pikiran sendiri dong. Enggak lagi. Belajar mempelajari pikiran orang, dan mungkin sebenarnya bukan ya bisa juga mempelajari pikiran sendiri. Tapi di mana kita bisa lebih bijak aja begitu kan. Tidak reaksioner misalnya tentang segala sesuatu begitu. Pertanyaannya, kalau misalnya kita sudah belajar filsafat nih, karena kan ada orang kiri begitu, orang yang kayak orang kiri juga mereka berfilsafat juga tuh. Iya, maksudnya artinya begini, Bung. Filsafat itu sebenarnya dijadikan yang saya bilang sebagai kacamata dalam melihat sebuah fenomena. Yaitu kebenaran yang relatif itu begitu. Tapi kita tuh kalau menurut saya itu ada sebenarnya saklar yang sebenarnya juga kita bisa, tanpa kita berfilsafat juga kita bisa hidup sehari-hari loh. Filsafat itu bukan sebuah hal bicara tentang makan, misalnya begitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kayak kita mau berbicara mengkritisi sesuatu atau mau lihat kayak kayaknya ada yang salah deh tentang hal ini. Kita bisa mengaplikan mode sakral filsafat begitu loh. Di switch ke mode filsafat ini begitu kan. Kita bisa lihat tentang kritis ya, tentang ada yang salah ya, tentang ini menurutku tuh ya berbeda aja begitu kan. Aku teorinya kayak begitu. Iya. Ya itu seperti itu. Iya memang kalau bicara filsafat ini sangat menarik kan, karena di sana itu kan bukan berbicara tentang soal, kalau hukum ini kan artinya kan hitam putih. Tapi kalau filsafat ini kan bicara tentang menguji kualitas pemikiran. Iya kan, bicara tentang kualitas pikiran orang. Ini kira-kira dia punya nilai kebenarannya ini apakah dia kemudian berkualitas ataupun tidak kan begitu. Tapi ini coba kita kupas semua hal yang berkaitan dengan
potret orang-orang yang berfilsafat dari zaman sampai sekarang ini kan. Nah kalau kita lihat ini kan para filsuf juga ini kan di tengah-tengah pemikiran-pemikiran orang bilang konstruktif, pemikiran-pemikiran revolusioner yang kemudian dikembangkan mereka. Tapi tidak jarang itu kan dalam based on history kita lihat mereka juga terkadang juga mendapat hijack, mendapat penolakan, bahkan kadang-kadang juga ada tekanan intimidasi. Seperti misalnya zaman-zaman ini kan, zaman-zaman Galileo Galilei kan, yang dieksekusikan dan seterusnya kan. Karena punya pemikiran juga kan tentang, tapi sesuatu hal yang berbeda. Itu bagaimana tuh? Iya. Kalau menurutku ya, sesuatu yang radikal itu adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan apa yang menurut kita itu benar begitu loh. Tapi negara melarang radikal itu. Justru itu. Negara melarang radikal itu karena Justru mengancam itu, Pancasila. Artinya bukan jangan salah. Jangan salah orang-orang. Oh, radikal seperti apa ya? Maksudnya Pancasila itu bisa dikaji dalam pandangan filsafat loh. Artinya radikal ini sebenarnya orang terlalu mendekatkan bahwasanya radikal itu sebenarnya bahasanya itu radix. Ya berarti kayak akar-akarnya begitu kan. Artinya tidak bisa kita jangan terlalu mengatakan bahwa orang radikal itu orang yang harus dikucilkan dan sebagainya. Bukan seperti itu. Itu orang yang cuma berpikir secara mendalam saja. Iya. Berpikir secara mendalam. Kadang-kadang begini, kadang-kadang orang itu dia begini, negara itu kan sudah memberikan sebuah standar. Ini nih standar norma, standar guidance, standar moral. Yang ini kemudian karena negara yang buat maka sudah menjadi sebuah konsensus. Nah, tidak jarang kemudian yang berbeda-berbeda dengan konsensus negara ini kemudian mendapatkan sebuah pressing, sebuah tekanan gitu. Nah, ini bagaimana nih? Sebuah standar moral atau standar bernegara yang sudah ditentukan oleh sebuah bangsa yang berdaulat. Kira-kira apakah itu adalah sesuatu hal yang sifatnya sudah selesai? Iya. Sementara proses orang berdialektika berpikir itu setiap hari, setiap detik, setiap tahun itu kan mengalami pergeseran, tidak menutup kemungkinan kan untuk itu dapat terjadi. Kalau menurut pandangan filsafat bagaimana tuh? Yang kayak gitu tuh. Kalau masalah bernegara sebenarnya, yang menurutku ya, kita ini sebenarnya bangsa yang baru. Begitu. Kita merdeka baru 74 tahun bro, hari ini bro. Ya. Begitu kan, 70 tahun lebih. Dibandingkan dengan negara-negara yang Amerika misalnya 1776, 200 tahun baru ini merdeka. Itu kau bayangkan saja, di mana apa yang kita mau mengharapkan dengan statusnya yang prematur ini. Iya kan? Ini prematur ya? Siapa dulu? Artinya ya masih bisa dikatakan masih saat ini artinya usianya masih dini lah. Masih dini kan. Kalau ibaratkan bayi itu kan baru belajar jalan jatuh pagi. Dan kita tuh baru bangsa yang baru ini kita sudah berekspektasi yang tinggi begitu. Nah. Kita tracking sama bahasanya lah. Ya dari segi bahasa saja kita tuh pada tahun berapa? Sekarang ini kan kita lebih menggunakan bahasa Arab misalnya begitu. Saya bilang saja kan contohnya begitu. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini agak ya. Majelis itu bahasa Arab. Oke. Permusyawaratan, iya. Artinya gini, untuk sebuah negara yang baru dan sebagainya, ya lihat banyak hal yang masih diadopsi dari negara luar. Dan ini bukan sebuah hal yang final. Bernegara itu bukan sebuah hal yang final, bro. Kebenaran tentang sebuah negara atau bagaimana kita berbicara mengenai keadilan sosial, itu selalu harus diuji terus. Iya. Ya kan? Kalau kita stuck dengan situ, otomatis ya akan bubar negara ini. Karena bagaimana negara setidaknya dia bisa mengakomodasi warganya, nilainya. Itu tujuan negara. Ngapain bernegara kalau tidak bisa memberikan sebuah jaminan kepada yang paling penting adalah kalau kita lihat berarti poinnya bahwa pada posisi ini memang kita lihat terminologi kesejahteraan, keadilan dan seterusnya itu atau terminologi politik yang selalu kemudian kita gunakan hari ini apalah bukanlah sesuatu hal yang sifatnya itu ya seperti kitab suci kan. Dia sehingga ya tentunya dengan keadaan manusia, pemikiran manusia yang setiap dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan, maka tidak menutup kemungkinan kan, karena boleh saja kan, karena orang bilang kan saya tegas misalnya kata Prof Yusril, dia bilang bahwa kita itu tidak bisa menyelesaikan persoalan hari ini
ya kan? Dengan menggunakan cara-cara yang dulu yang klasik. Karena hari ini itu berbeda dengan kenyataan masa lalu. Realitas hari ini sama realitas yang terjadi dahulu itu beda. Kira-kira seperti ya. Sehingga memang situ ruang untuk keterbukaan pemikiran atau proses untuk mengeliminir sebuah kebenaran yang dahulu diakui itu tentu tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi kan? Iya, seperti itu. Ya, iya ruang apa ya? Kalau bicara tentang ruang filsafat ini memang kalau bahasanya itu memang apa ya? Tidak boleh kemudian kita menetapkan satu kebenaran yang sifatnya seakan-akan otoritatif gitu ya. Karena orang berfilsafat ini kan tidak boleh dipikirkan. Bukan sebenarnya ini sebenarnya terlalu apa ya? Terlalu segmented ya kalau bicara tentang filsafat terus kan gitu. Jadi karena Bung ini filsafat itu sebagai orang-orang yang jalannya begitu aja kan, orang yang menyengat begitu, sebenarnya bukan seperti itu. Saya percaya setiap orang itu punya pandangan yang berbeda, ya kan. Saya bikin kayak gitu saja, contohnya saya tepuk tangan kayak gitu kan, itu interpretasinya beda-beda. Ada orang yang menangkap bunyi, ada orang yang menangkap gerakan, itu beda. Dan kenapa kita memaksakan sebuah hal yang action kayak gitu, kita itu sebenarnya cuma ini aja. Jadi interpretasinya berbeda, bro. Yang saya katakan ulang tadi adalah sebuah kacamata sudut pandang saja dari sesuatu. Saya pikir begini, kalau misalnya tepuk tangan begitu kan when we clap our hand, berarti kita tepuk tangan ya. Saya pikir itu kan yang menjadi tidak terlalu krusial. Itu menurut Anda. Saya mau ada logikanya. Iya. Saya punya pas begitu begitu. Kenapa tidak terlalu krusial? Karena ya itu hanya terjadi hanya soal itu. Tapi yang menjadi soal ini ketika ruang untuk melakukan sesuatu itu terjadi pada ranah-ranah yang sifatnya misalnya ranah sifatnya politik atau pada wilayah-wilayah yang sifatnya menyalahi doktrin kebenaran daripada mayoritas. Jauh.